Bayangkan diri Anda 10 tahun lalu. Anda baru saja lulus kuliah, penuh semangat mencari pekerjaan. Atau mungkin Anda sudah bekerja, tapi gaji tak kunjung cukup. Setiap bulan, tagihan datang seperti banjir bandang. Utang kartu kredit menumpuk, cicilan rumah terasa seperti beban abad. Anda bertanya, apakah hidup ini hanya tentang bertahan? Inilah kisah Rina, seorang ibu tunggal di Jakarta. Di usia 35 tahun, ia kehilangan pekerjaan akibat pandemi 2020. Tabungannya habis dalam hitungan bulan. Untuk menyekolahkan anaknya, ia bahkan menjual perhiasan warisan satu-satunya. Suatu malam, ia menangis di depan laptop, mencari cara keluar dari lingkaran setan. Sampai suatu hari, ia menemukan artikel tentang dividen. Kata itu asing di telinganya. Tapi artikel itu menyebut angka $2.900 per bulan. Jumlah yang setara dengan gaji CEO perusahaan menengah di Indonesia. Bagaimana mungkin? Rina mulai menggali. Ternyata, dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Artinya, dengan memiliki saham perusahaan tertentu, Anda bisa mendapat pemasukan rutin. Tapi ini bukan saham biasa. Ini adalah saham dengan sejarah panjang membagikan dividen bahkan saat krisis. Contohnya, perusahaan bernama Coca-Cola. Sejak 2023, mereka telah membagikan dividen selama 61 tahun berturut-turut. Atau Johnson & Johnson yang tak pernah absen membayar dividen sejak 2025. Fakta ini jarang diungkap di seminar investasi biasa. Tapi Rina skeptis. Bagaimana mungkin orang biasa seperti dia bisa mendapat $2.900 sebulan? Ya hitung kasar, itu sekitar $34.800 setahun. Dengan yield dividen rata-rata 4%, butuh modal hampir $900.000. Jumlah yang mustahil baginya. Namun, di sini letak rahasianya, compounding reinvestment. Rina tak perlu menunggu modal besar. $2.000 awal diinvestasikan di saham dengan pertumbuhan dividen tahunan 8%. Dalam 25 tahun, itu akan menjadi $300.000. Tapi ia tak punya waktu 25 tahun. Lalu, apa solusinya? Jawabannya ada pada dividen aristokrat. Saham yang menaikkan dividen minimal 25 tahun berturut-turut. Di Amerika Serikat, hanya 65 perusahaan yang masuk kategori ini. Mereka adalah raksasa seperti Procter & Gamble, 67 tahun kenaikan dividen, dan 3M, 64 tahun. Rina mulai menabung. Dari sisa uang belanja, ia menyisihkan $100.000 per hari. Dalam setahun, itu terkumpul 36 juta. Cukup untuk membeli 100 saham perusahaan X dengan dividen 5%. Tapi ini baru Rina tak menyangka. Di bulan pertama, dividen yang ia terima hanya $300.000. Jumlah yang bahkan tak cukup untuk biaya les matematika anaknya. Tapi ia ingat kata-kata Warren Buffett. Kekayaan adalah permainan kesabaran, bukan kecepatan. Ia pun memutuskan untuk mempelajari pola tersembunyi di balik saham dividen. Suatu siang, ia menemukan istilah dividen snowball. Strategi ini mirip menggulung bola salju kecil di puncak gunung. Semakin lama digulung, semakin besar momentumnya. Caranya, reinvestasi dividen secara konsisten. Tapi Rina bingung. Bagaimana cara memulai dengan modal terbatas? Jawabannya datang dari perusahaan bernama Realty Income. Perusahaan REIT ini membagikan dividen setiap bulan sejak 2019. Bahkan saat pandemi melanda, dividennya naik 4,2%. Rina menghitung, jika ia reinvestasi semua dividennya selama 10 tahun,
portofolionya bisa tumbuh eksponensial tanpa menyetor modal tambahan. Tapi ada satu rahasia yang ia temukan di forum investor Taiwan. Dividen tak hanya datang dari saham biasa, tulis seorang ahli. Ada instrumen bernama preferred stock dengan yield 8 hingga 9%. Contohnya, saham Preferred Bank of America serial BAKEL. Sejak 2021, dividennya stabil 7,25%. Rina mulai memadukan strategi. 50% portofolio di saham dividen aristocrats, 30% di REIT seperti Realty Income dan Ventas, 20% sisanya di preferred stock high yield. Dengan cara ini, yield portofolionya meroket ke angka 6,5%. Tapi bencana datang di tahun 2022. Harga saham Procter & Gamble anjlok 17%. Dividennya tiba-tiba terlihat seperti pisau bermata dua. Rina panik, hampir menjual semua sahamnya. Sampai ia membaca laporan tahunan Coca-Cola tahun 2008. Saat krisis finansial melanda, dividen Coca-Cola justru naik 12%. Harga saham mereka rebound 69% dalam 2 tahun berikutnya. Rina tersadar, dividen adalah indikator kesehatan perusahaan. Perusahaan yang mempertahankan dividen di krisis adalah pemenang jangka panjang. Ia pun menahan diri untuk tidak menjual. 6 bulan kemudian, keajaiban terjadi. Portofolio Rina tak hanya pulih, tapi yieldnya naik ke 7%. Dividen bulanannya mencapai $900. Tapi ini baru sepertiga dari target $2.900. Di sini, Rina menemukan trik paling kontroversial, margin lending. Bank-bank privat di Singapura menawarkan pinjaman dengan jaminan saham dividen. Bunganya hanya 1,5% per tahun. Dengan pinjaman ini, Rina bisa membeli saham tambahan. Tapi risikonya besar. Jika harga saham turun 20%, ia harus tambah jaminan. Rina memutuskan mengambil risiko dengan syarat hanya pakai saham blue chip. Di bulan ke-18, dividennya mencapai $1.200. Tapi cerita ini bukan tanpa rintangan. Di tengah kenaikan suku bunga 2023, harga saham utilitas anjlok. Perusahaan seperti Duke Energy kehilangan 15% nilai pas, tapi dividennya justru naik 2%, memberi Rina kesempatan beli saham diskon. Rahasia terbesar terungkap saat Rina menghadiri konferensi investor di New York. Seorang fund manager membocorkan strategi dividen capture milik institusi. Mereka membeli saham tepat sebelum tanggal X dividen, lalu menjualnya setelah menerima dividen. Tapi ini hanya menguntungkan untuk saham dengan likuiditas tinggi seperti IBM. Rina mencoba strategi ini dengan modal $5.000. Dalam 3 bulan, ia meraih tambahan $600. Tapi kemudian sadar, pajak dividennya naik 20%. Akhirnya, ia kembali ke strategi utama, beli dan tahan. Di akhir tahun ketiga, portofolio Rina bernilai $180.000. Dividen bulanannya konsisten di angka $1.800. Tapi target $2.900 masih jauh. Hingga suatu malam, ia menemukan fakta mengejutkan tentang saham energi. Perusahaan minyak seperti Chevron membayar dividen tinggi saat harga minyak naik. Di kuartal ketiga 2022, dividen Chevron melonjak 6%. Tapi Rina menghindari sektor ini karena volatilitas. Sampai ia membaca analisis tentang dividen tersembunyi di saham LNG. Perusahaan pengapalan gas alam seperti Flex LNG membayar dividen 25%. Rina menghabiskan seminggu mempelajari neraca perusahaan. Ternyata, yield tinggi itu berasal dari kontrak sewa kapal jangka panjang.
perusahaan punya arus kas stabil hingga 2035. Dengan hati-hati, ia mengalokasikan 15% portofolio ke sini. 2 bulan kemudian, dividen bulanannya meledak ke angka $2.400. Tapi Rina tak mau berpuas diri. Ia mulai mempelajari opsi covered call untuk menambah income. Dengan menjual opsi di saham yang ia miliki, premi bulanan bisa tambah $300. Tapi ini adalah seni berisiko. Jika saham naik drastis, ia bisa kehilangan sahamnya. Di tahun keempat, mimpi itu akhirnya terwujud. Total dividen plus premi opsi mencapai $2.900 per bulan. Tapi kisah Rina tak berakhir di sini. Ia justru menemukan celah baru, saham sektor farmasi di negara berkembang. Perusahaan India seperti Dr. Reddy's Labs menawarkan yield 5% dengan pertumbuhan 2 digit. Rina tak pernah menyangka. Saham farmasi India yang ia beli di akhir tahun keempat justru menjadi mesin uang tersembunyi. Dr. Reddy's Labs, perusahaan dengan yield 5% itu, ternyata tumbuh 23% dalam setahun. Dividennya naik 18% berkat ekspansi ke pasar Afrika. Tapi Rina penasaran, apa ada rahasia lain di Asia Tenggara? Jawabannya datang dari Thailand. Negeri Gajah Putih ini punya perusahaan farmasi yang tak terpantau analis global. Contohnya, Bumrungrad Hospital Public Company. Rumah sakit swasta ini membayar dividen 4,5%. Tapi yang mengejutkan, dividennya naik setiap tahun sejak 2011. Rina menemukan pola unik. Saham kesehatan di negara berkembang punya yield tinggi karena pertumbuhan populasi. Di Vietnam, perusahaan seperti THJ Pharma membayar dividen 7%. Di Filipina, Metro Pacific Hospitals yieldnya mencapai 6,2%. Tapi Rina ragu bagaimana risiko politik dan fluktuasi mata uang. Disinilah teknik dividen stripping masuk. Awalnya, ini adalah praktik ilegal di Eropa. Investor membeli saham sebelum ex-dividen, lalu menjual setelahnya untuk menghindari pajak. Tapi Rina menemukan versi legalnya melalui perjanjian pajak bilateral. Dengan membeli saham melalui bursa Singapura, pajak dividen Thailand turun dari 20% jadi 10%. Ia mencoba trik ini dengan saham Bumrungrad. Membeli 1.000 saham di harga 300 baht per lembar. Setelah menerima dividen 3 baht per saham, ia menjualnya di harga 302 baht. Laba bersihnya 5 baht per saham setelah pajak. Dalam sebulan, ia mengulangi strategi ini di 3 perusahaan berbeda. Tapi kekuatan sebenarnya justru ada di reinvestasi. Dividen dari saham Thailand ia gunakan untuk membeli saham infrastruktur Indonesia. Seperti Serasi Autoraya PLE misalnya. Perusahaan logistik ini membayar dividen 8% dengan pertumbuhan laba tahunan 15%. Dalam 6 bulan, kombinasi ini menambah $300 ke pendapatan bulanannya. Namun badai datang di kuartal kedua 2024. Krisis mata uang melanda Asia Tenggara. Baht Thailand melemah 10% terhadap dolar. Dividen Rina dari Bumrungrad tergerus $50 per bulan. Ia hampir menyerah sampai menemukan laporan dari Bank of Thailand. Ternyata, setiap kali baht melemah 1%, ekspor farmasi Thailand naik 2,3%. Artinya, laba perusahaan justru meningkat meski mata uang tertekan. Benar saja di laporan kuartalan Bumrungrad. Laba bersih mereka melonjak 29% berkat ekspor ke Timur Tengah. Rina pun berinovasi. Ia menggunakan laba dari opsi covered call untuk lindung nilai mata uang. Dengan membeli kontrak berjangka USD, HP,
ia mengunci kurs di level 35 baht per dolar. Biayanya hanya 2% dari nilai transaksi. Tapi ini melindungi dividennya dari gejolak. Di sisi lain, portofolio farmasi Indianya mulai matang. Dr. Reddy's Labs mengakuisisi perusahaan bioteknologi Jerman senilai 200 juta dolar. Dividen per saham naik dari 0,5 dolar menjadi 0,67 dolar. Rina kini mendapat tambahan 120 dolar per bulan dari sini. Tapi target 2.900 dolar masih kurang 300. Disinilah Rina memutar otak. Ia menemukan konsep dividen ladder. Membeli saham dengan tanggal X dividen berbeda-beda tiap bulan. Dengan begitu, dividen mengalir setiap minggu, bukan hanya bulanan. Contohnya, minggu pertama, Procter & Gamble X dividen awal bulan. Minggu kedua, Realty Income dividen pertengahan bulan. Minggu ketiga, Bumrungrad X dividen akhir bulan. Minggu keempat, saham LNG Flex yang membayar dividen triwulanan. Strategi ini meningkatkan arus kas bulanan tanpa menambah modal. Tapi Rina melangkah lebih jauh. Ia memanfaatkan program DRIP, Dividend Reinvestment Plan perusahaan. Dengan DRIP, dividen otomatis dibelikan saham tambahan tanpa biaya komisi. Efek compoundingnya lebih dahsyat karena fraksi saham terkecil pun bisa dibeli. Di bulan ke-48, Rina mencapai angka ajaib. Dividen kotor bulanannya 3.100 dolar. Setelah pajak dan biaya lindung nilai, bersih 2.900 dolar. Tapi ia justru terkejut dengan penemuan baru. Saham tambang batubara Indonesia yang dijauhi investor global. Perusahaan seperti Bayan Resources (BYN) membayar dividen 18%. Tapi ini adalah ujian etika terberat Rina. Mendapatkan uang dari sektor yang merusak lingkungan, Rina terdiam lama menatap layar laptop. Dividen 18% dari Bayan Resources seperti sirin yang memanggil. Tapi hatinya terusik oleh berita tentang kerusakan hutan Kalimantan. Ia ingat anaknya yang pernah bertanya, "Apa kita bisa selamatkan orang utan, Bu?" Kini, pertanyaan itu menjadi gada yang menghantam nuraninya. Malam itu, Rina menghabiskan waktu membaca laporan keberlanjutan perusahaan. Bayan Resources ternyata punya program reklamasi lahan seluas 5.000 hektar. Mereka juga berencana alokasikan 20% laba untuk transisi energi hijau. Tapi angka itu masih jauh dari cukup. Di forum investor, seorang aktivis lingkungan membagikan data mengejutkan. Setiap $1 dividen dari tambang batubara menyumbang 10 kg emisi karbon. Rina menghitung, $200 per bulan dari Bayan berarti 2 ton karbon. Setara dengan menyetarakan 10.000 pohon per tahun. Ia tak mungkin menanam sebanyak itu sendirian. Di tengah kebimbangan, Rina menemukan konsep ESG dividend stocks. Saham yang membayar dividen tinggi, sekaligus memenuhi kritika lingkungan, sosial, dan tata kelola. Contohnya, Ormat Technologies dari AES, perusahaan geothermal dengan yield 3,5%. Atau Canadian Solar yang membagikan dividen 4% plus pertumbuhan tahunan 20%. Tapi masalahnya, yield mereka lebih rendah dari batu bara. Rina harus memilih antara prinsip atau target. Hingga suatu ide gila muncul, dividen kotor untuk pendanaan bersih. Ia akan mengambil dividen batu bara, lalu mengalokasikan 30%-nya ke saham hijau. Contoh konkret, dari dividen $200 Bayan Resources, $60 dialirkan ke saham Star Energy Geothermal Indonesia. Perusahaan geothermal ini yieldnya 5%, tapi punya dampak karbon negatif.
Dalam setahun, alokasi ini bisa menetralisir 40% emisi portofolionya. Tapi Rina tak berhenti di situ. Ia menemukan skema dividen harvesting lintas negara dengan memanfaatkan perjanjian pajak Indonesia-Singapura. Dividen dari saham Eropa yang dibeli via bursa Singapura hanya kena pajak 10%. Contohnya, perusahaan angin laut Denmark Ørsted AS. Yieldnya hanya 2,8%. Tapi setiap dolar yang diinvestasikan setara dengan mengurangi 90 gram karbon. Rina membangun tangga dividen berlapis. Minggu 1, batubara, Bayan, pendanaan awal. Minggu 2, geothermal, Star Energy, penyeimbang. Minggu 3, solar internasional, Canadian Solar, pertumbuhan. Minggu 4, angin laut, keberlanjutan. Strategi ini meningkatkan yield portofolio jadi 7,2%. Tapi ujian terbesar datang di kuartal keempat 2024. Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan pajak karbon. Saham batubara terkoreksi 25%. Dividen Bayan dipotong menjadi 15%. Rina hampir kolaps. Pendapatan bulanannya anjlok ke $2.400. Tapi ia lupa satu hal, efek dari investasi hijau. Saham Star Energy melonjak 30% karena insentif pemerintah. Dividennya naik menjadi 6%. Canadian Solar mendapatkan proyek PLTS terbesar di Asia Tenggara. Mereka menaikkan dividen ke 5%. Di penghujung tahun kelima, kalkulasi akhir membuat Rina terkejut. Total dividen kotor $3.200. Setelah pajak dan alokasi ke investasi hijau, $2.900 bersih. Lengkap sudah perjalanannya. Tapi yang lebih membahagiakan, portofolionya kini menyumbang pengurangan 10 ton karbon per tahun. Setara dengan 1000 pohon yang tumbuh. Anaknya tak lagi bertanya tentang orang utan. Malah bangga, ibu menyelamatkan bumi sambil bayar sekolahku. Epilog. Kisah Rina bukan tentang angka. Ini tentang bukti bahwa prinsip dan profit bisa berjalan beriringan. Dividen bukan lagi sekadar uang, tapi suara untuk memilih dunia seperti apa yang kita tinggali. Jika kisah Rina menginspirasi Anda, jangan lupa klik subscribe and like. Dukung channel ini untuk konten edukatif lainnya tentang investasi bertanggung jawab dan strategi keuangan cerdas. Bagikan pengalaman Anda di Komar. Bagaimana Anda menyeimbangkan profit dan prinsip dalam berinvestasi?